وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada perlombaan maraton, jaraknya 30 kilometer. Pinten? 30 kilometer. Jauh atau dekat? Hah? Jauh. Dari sini kemana? Hah? Bukateja. Masya Allah. Dari sini ke Bukateja. Dan yang ikut lomba maraton itu ribuan. Yang ikut ribuan. Begitu start dimulai, maka mereka pun berusaha untuk lari. Banyak yang berusaha untuk lari sekencang-kencangnya. Banyak yang berusaha untuk lari sekuat tenaga. Kilometer pertama masih kuatlah ya. Kilometer kedua, ketiga, mulai apa? Hah? Mulai merotoli, ya. Mulai ngos-ngosan, ya. Mulai pelan larinya, sampai mendekati kilometer ke-20. Apa yang terjadi? Dari ribuan peserta itu tinggal berapa? Ratusan atau puluhan? Yang tersisa adalah para pelari profesional. Berarti yang berguguran di awal itu para pelari, kebalikannya profesional apa? Amatir. Kayak nyong karo jenengan. Di awal-awal sudah pada berguguran para pelari amatir. Sedangkan yang bertahan sampai kilometer ke-20 itu adalah para pelari profesional yang sudah terlatih fisiknya. Itulah kira-kira gambaran hari ini. Itulah kira-kira gambaran hari ini. 30 kilometer gambaran dari 30 hari puasa di bulan Ramadan. Di kilometer pertama itu berarti di hari pertama bulan Ramadan. Semarak napa mboten? Semarak. Semarak.
Di mana-mana masjid full. Bahkan saking fullnya itu sampai pasang teratak. Kayak Arab barang gawe. Ya. Bahkan ada yang sampai ke jalan-jalan, nutup jalan. Saking melimpah ruahnya orang-orang yang berangkat ke masjid. Namun amat disayangkan, menjelang ke sini dan ke sini, maka jumlah jamaahnya semakin menyusut. Terata kewis, kukut. Terataknya sudah mulai dilipat kembali, disimpan. Yang tersisa hanya satu sof atau dua sof orang-orang. Mereka pindah sofnya kemana? Kemana? Ke mall. Persiapan Idul Fitri. Ya, katanya. Mengejar diskon. Ya. Mumpung lagi diskon. Ya. Mumpung lagi ada obral. Seandainya kita termasuk orang yang hampir sampai garis finish, apa yang harus kita lakukan? Dan seandainya kita termasuk orang yang berguguran di garis start, apa yang mesti kita lakukan? Berarti ada berapa kemungkinan? Ada dua kemungkinan. Kita termasuk yang profesional atau yang termasuk amatiran. Kalau seandainya kita termasuk yang profesional dan sampai hari ini masih bertahan untuk berangkat ke masjid, baca Qur'annya masih rutin, sodakohnya masih kenceng, apa yang mesti kita lakukan? Dan seandainya kita termasuk orang-orang yang sejak awal bahkan sudah gugur, apa yang mesti kita lakukan? Berarti ada berapa kelompok? Ada dua kelompok. Mari kita mulai dari kelompok yang pertama. Seandainya kita termasuk orang yang masih bertahan sampai titik ini, maka yang mesti kita lakukan adalah bersyukur. Apa yang kita lakukan? Bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kok kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita bisa sampai titik ini bukan karena kehebatan kita. Kita bisa sampai titik ini bukan karena kekuatan kita. Kita bisa sampai titik ini bukan karena kita keren. Kita bisa sampai titik ini karena murni bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak orang yang fisiknya lebih kuat dibandingkan kita. Banyak orang yang lebih sehat dibandingkan kita. Banyak orang yang lebih pintar dan cerdas dibandingkan kita. Akan tetapi ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan taufiknya, sehingga kita bisa sampai bertahan di hari ini. Lantas,
Syukur itu diwujudkan dalam bentuk apa? Syukur itu diwujudkan dalam bentuk meningkatkan kualitas amal kita. Jadi kalau kita termasuk orang yang hampir mencapai garis finish, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur tadi? Karena kita bisa seperti ini semata-mata bantuan dari Allah. Syukur itu diwujudkannya dengan apa? Syukur itu diwujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Contoh, alhamdulillah dari tanggal 1 Ramadan sampai sekarang. Tanggal berapa ini? Hah? Kenalen? Tanggal 17. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17, alhamdulillah selalu sholat berjamaah di mana? Masjid. Masih bisa ditingkatkan? Selalu sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Masih bisa ditingkatkan? Beripun? Kalau kemarin berangkatnya setelah azan, maka mulai hari ini berangkatnya sebelum azan. Sehingga duduknya kita di masjid lebih lama. Emang kenapa kalau duduknya lebih lama? Pahalanya lebih besar. Karena orang yang duduk di masjid nunggu datangnya sholat, pahalanya seperti orang yang sholat. Berarti antara orang yang berangkat menjelang qomat dengan orang yang berangkat sebelum azan, pahalanya besar mana? Yang berangkat sebelum azan. Kenapa? Karena duduknya di masjid lebih lama. Dan itu sangat masuk akal. Kenapa? Begitu kita berangkat ke masjid menjelang azan, sebelum azan kita sudah berangkat, maka akan lebih banyak ibadah yang bisa kita lakukan dibanding orang yang berangkatnya menjelang qomat. Apa contohnya? Tahiyatul masjid. Bagi siapa? Bagi orang yang berangkatnya sebelum azan. Orang yang berangkatnya menjelang qomat sempat nggak tahiyatul masjid? Enggak. Mau begitu sampai ke masjid langsung qomat. Kehilangan kesempatan 2 rakaat tahiyatul masjid. Oke. Begitu salat tahiyatul masjid azan. Apa yang dia lakukan? Menjawab azan. Dapat pahala lagi. Pahala menjawab azan. Sedangkan seandainya kita berangkatnya menjelang qomat, mungkin ketika azan kita entah lagi ngapain. Entah lagi tidur, entah lagi sibuk apa. Sehingga cuma sekedar mendengar azan, tapi tidak menjawab azan. Pahala menjawab azan. Begitu selesai azan, daripada bengong di masjid ngapain? Sholat qobliyah. Dapat pahala sholat qobliyah. Dan itu tidak didapatkan oleh orang yang berangkatnya mepet qomat. Ternyata setelah sholat qobliyah 2 rakaat masih ada sisa waktu. Sambil nungguin qomat, apa yang dilakukan? Bisa berdoa, dapat pahala lagi. Sudah berdoa. Ternyata masih ada sisa waktu. Apa yang dilakukan? Ngambil mushaf, baca Al-Quran. Coba lihat. Berapa banyak amal soleh yang didapatkan oleh orang yang berangkat sebelum azan ke masjid. Yang itu tidak didapatkan oleh orang yang berangkat mepet. Atau bahkan berangkatnya adalah setelah qomat. Berarti seandainya kita termasuk orang yang di awal Ramadan
selalu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maka masih ada peluang untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Contoh sholat. Contoh yang lain. Baca Quran. Masih bisa ditingkatkan? Alhamdulillah kemarin di awal Ramadan sampai sekarang 1 hari 1 juz. Ya. Berarti sekarang mulai kita apakan? Tingkatkan lagi. Pinten? 1 juz jadi berapa? Berapa? 2. Mending lah daripada orang. Naik jadi 2 juz. Kalau dahulu para ulama kita begitu masuk 10 hari terakhir berapa? 1 hari 30 juz. 1 hari 30 juz. Berarti kalau 10 hari terakhir dapat berapa kali khatam? 10 kali khatam. Ya. Si kepriwe carane Ustaz 30 juz. Nanti kita akan jelaskan. Salah satu tipsnya nanti kita akan jelaskan. Kok bisa 30 juz full? Dan itu 10 hari. Berarti setiap hari 30 juz. Bahkan ada yang dalam sehari 2 kali juz. 2 kali khatam. Berarti berapa juz? 60 juz. Berarti siangnya 30 juz, malamnya 30 juz. Kalau yang tadi itu siangnya 15 juz, malamnya 15 juz. Ada yang sudah masuk 10 hari terakhir, bukan lagi khatam sehari sekali. Tapi khatam sehari semalam berapa kali? 2 kali. Itu namanya gaspol. Ya. Oke, sholat, baca Quran. Apalagi yang belum bisa kita tingkatkan? Menjaga puasa. Kenapa? Menjaga puasa. Karena ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa. Tapi apakah puasa kita sudah kita jaga secara maksimal atau belum? Alhamdulillah di awal Ramadan kita sudah menjaga puasa kita dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dosa mata, dosa telinga, dosa apa? Mulut, dosa tangan. Alhamdulillah Ustaz. Semenjak awal Ramadan wis ora jelalatan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ketika keluar rumah menundukkan pandangan mata. Padahal biasanya wah, rezeki nomplok. Dia tundukkan pandangan mata. Mohlah. Saya enggak mau puasa saya pahalanya berkurang. Saya enggak pengen puasa saya pahalanya rontok. Maka dia jaga matanya. Telinganya dia jaga. Enggak mau dia dengerin musik. Yang dia dengerin cuma Al-Quran saja. Mulutnya dia jaga. Enggak pernah menggunjing. Enggak pernah marah-marah. Enggak pernah misuh-misuh. Dia jaga mulutnya betul. Dia seleksi betul-betul apa yang keluar dari mulutnya. Yang haram-haram bagi pemilik mobil coklat Avanza dengan plat R1655 CD ya, harap dipindahkan. Ya, pemilik mobil Avanza Krem, ya Avanza Krem, merek R1655 mohon dipindahkan. Sampai mana tadi? Menjaga puasa sampai mana tadi? Menjaga puasa dari apa? Menggunjing, mulut, ya mulut. Mata sudah ya, telinga udah, mulut. Dia jaga mulutnya. Dari hal-hal yang haram. Gunjing enggak, adu domba enggak, bohong enggak.
mengucapkan kata-kata kasar. Enggak. Apakah ini masih bisa ditingkatkan? Nah, masih? Gimana, Cel? Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Berarti bukan hanya meninggalkan yang haram. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat belum tentu haram. Saya kasih contoh. Ngobrol. Ngobrol. Berjam-jam. Haram? Haram apa betul? Tergantung. Kalau dia hanya sekedar ngobrolin urusan dunia, tidak ada unsur-unsur yang haram, dosa enggak? Enggak. Bermedsos, haram enggak? Hah? Bermedsos haram enggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kontennya. Tapi berlama-lama untuk bermedsos itu tidak bermanfaat. Scrolling terus-menerus itu tidak bermanfaat. Maka begitu masuk 10 hari terakhir, dia bukan hanya menjaga puasanya dari hal-hal yang haram, tapi dia juga menjaga puasanya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena dia tahu persis ayyamam ma'dudat. Hari yang tersisa itu tinggal sedikit. Sehingga dia berusaha untuk memaksimalkan puasanya. Dia jaga betul supaya tidak rusak dan tidak berkurang pahalanya. Maka dia ambil keputusan berani. 10 hari terakhir puasa apa? HP. Jadi levelnya sudah nopo? Naik. Ya. Jadi bukan lagi puasa perut, tapi puasa nopo? Puasa HP. Ya. Apa itu puasa HP? Cari. Saya pernah nulis itu tulisan. Puasa nopo? HP. Di IG ada. Wah, arep puasa HP malah nonton IG ora sida, Ustaz. Sementara pensiun. Sementara apa? Pensiun. Apalagi nanti akan itikaf. Mau itikaf nggak HP ya udah jadi bubar. Itikaf kok nggak HP ya bubar itikaf. Ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa demikian. Oke. Dah ya, tadi saya kasih contoh meningkatkan kualitas sholat, kemudian apa? Baca Quran, kemudian menjaga apa? Puasa. Ini adalah orang yang masih bertahan sampai detik ini. Mari kita bahas orang yang sudah berguguran. Bahkan sejak garis start. Orang yang sudah berguguran di awal. Siapa mereka? Mereka adalah yang puasa hanya formalitas di awal saja. Kurung go memper tok. Ya. Jadi puasa itu hanya sekedar menjaga kedudukan sosial di masyarakatnya. Hanya sekedar yang go memper nang kantor lah ya. Teman-temannya di kantor pada puasa semua, paling tidak ya melu puasa ora ketang seminggu. Setelah itu enggak puasa lagi. Nauzubillahi min dzalik. Berangkat ke masjidnya juga demikian. Berangkat ke masjidnya hanya di awal-awal Ramadan saja biar semarak gitulah ya. Begitu sudah masuk ke pekan kedua ya sudah, cukup lah ya formalitasnya saja. Baca Quran pun juga demikian.
Hanya semangat di awal, setelah itu kembali tenggelam dalam gadget lagi. Ya. Kembali tenggelam dalam tontonan TV lagi. Bagi mereka yang sudah berguguran di garis start, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena Ramadan belum berlalu sepenuhnya. Masih ada sisa 12 hari atau 13 hari. Sesungguhnya yang dijadikan ukuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akhirnya. Apa yang dijadikan? Akhirnya. Innamal a'malu. Lanjutkan. Bil khawatim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, amalan itu diukur dari akhirnya. Jadi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita menutup bulan Ramadan ini. Maka seandainya kita termasuk orang yang gugur di awal, masih ada kesempatan untuk memperbaiki di akhir. Itu yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Akhir yang baik. Jadi seandainya kita menyanyiakan awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki di akhir Ramadan. Apa kata Nabi SAW sebelum beliau menyampaikan sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sebelum beliau menyampaikan sabdanya itu, beliau sudah menyampaikan sabda yang lainnya di awal hadis. Kata beliau, innal abda la ya'malu amala ahlin nari wa innahu min ahlil jannah. Ada manusia, di awalnya dia melakukan perbuatan calon penghuni neraka. Kemudian dia menutup dengan amalan penghuni surga. Lalu dia masuk ke surga. Subhanallah. Jadi awalnya dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Tapi setelah itu dia bertobat. Dia akhiri hidupnya, dia akhiri Ramadannya dengan perbaikan. Lalu dia menjadi penghuni surga. Jangan putus asa. Nabi SAW mengatakan itu. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Dan bagi mereka yang sudah semangat, dengerin apa kata Nabi SAW. Wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Dan ada orang yang awalnya melakukan amalan-amalan calon penghuni surga. Akan tetapi dia akhiri, dia pungkasi amalan tersebut dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang mengakibatkan dia menjadi calon penghuni neraka. Makanya tadi saya sampaikan, seandainya kita termasuk golongan yang pertama, yang sampai sekarang masih bertahan, jangan lalai, jangan GR, gede rasa, jangan sombong. Karena kita tidak tahu kita akan menutup Ramadan ini dengan apa. Kita nggak tahu. Makanya tadi saya katakan, syukuri. Bersyukur kepada Allah. Setelah bersyukur, tingkatkan. Ya. Jangan tertipu dengan semangat kita di awal.
Karena ini perlombaan belum selesai. Masih tersisa waktu. Di sisa waktu ini seperti apa kita memanfaatkannya? Ya. Makanya justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir bulan Ramadan, maka beliau semakin maksimal. Yang itu tidak beliau lakukan di awal Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairih. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk 10 hari akhir, maka beliau bersemangat dan bersungguh-sungguh, tidak semaksimal, tidak seperti waktu selain itu. Jadi bukan berarti Nabi SAW di awal Ramadan nggak semangat. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, beliau lebih semangat lagi. Di antara bentuk semangatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Menghidupkan malam, kata para ulama, artinya apa? Dari ba'da isya sampai subuh nggak tidur. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 20 masih ada tidurnya. Tidur di awal, nanti bangun di akhir. Begitu masuk 10 hari terakhir, maka semangat beliau sallallahu alaihi wasallam memuncak ba'da isya sampai subuh nggak tidur. Tolanan HP yura antara baca Quran, terus qiyamul lail, terus berzikir, terus berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus, ya Allah, sesungguhnya engkau afu. Apa artinya afu? Maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Terus semalam suntuk beliau berdoa, berzikir, baca Quran, sholat. Gaspol beneran. Ya. Dan salah satu ibadah mulia yang beliau lakukan di 10 hari terakhir ini adalah i'tikaf. Apa? I'tikaf. Tinggal di masjid selama 24 jam kali 10 hari dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Dengan tujuan untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya apa? I'tikaf. Dan ini salah satu rahasianya. Kenapa para ulama bisa khatam setiap hari? Kenapa? Karena nggak ada aktivitas lain kecuali itu. Jadi nggak ada nang pasar gitu ya, nggak ada. Apalagi ke mall. Nah. Jadi selama 24 jam itu berada di masjid. Sehingga waktunya murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya bisa. Apa mungkin Ustaz? Mungkin. Di zaman ini ada orang yang khatam 7 jam. Berapa jam? 7 jam. Khatam.
Berarti bacanya itu temponya lebih cepat. Jadi bukan tempo apa? Lambat, bukan tahqiq, tapi hadir. Ya. Jadi bacanya bukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya tahqiq, pelan, bukan. Tapi bacanya adalah ritmenya lebih lebih cepat. Walaupun tetap ya makharijul hurufnya ya hak-hak tajwidnya tetap dipenuhi. Cuman dengan minimalis. Ya, jadi ada maksimalis, ada apa? Minimalis. 7 jam. Berarti bisa dong. Ya. Untuk khatam sehari 2 kali bisa. Dan ingat, ketika kita i'tikaf di masjid tujuannya untuk apa tadi? Ibadah. Berarti sesuatu yang bisa merusak ibadah itu harus diapain? Disingkirkan. Kenapa sih? Kok i'tikafnya di masjid? Mengurangi interaksi. Karena kalau i'tikafnya di mall, ya orang anak i'tikaf di mall. Ya susah. Pasti akan ketemu sama orang. Ngobrol ini, ngobrol itu. Termasuk di rumah. Kenapa kok dipilihnya di masjid? Karena meminimalisir interaksi. Sehingga keliru kalau misalnya di masjid masih tetap ngobrol. Berarti keliru. Ya ngobrolnya hanya seperlunya saja. Istilahnya say hello aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sehat-sehat. Dah. Jadi bukan kok kemudian pindah cangkrukan mengendi? Memejit. Ya pada baik. Wingi cangkrukane nang pos ronda sih cangkrukane nang masjid. Ya pada baik. Itu yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Jangan menghabiskan waktu untuk ngobrol. Kalau di zaman ini ngobrol itu enggak cuma dunia nyata. Termasuk ngobrol dunia maya, yaitulah HP. Sudah pakai bilik, ya, sudah pakai nopo? Bilik. Karena kan di zaman Rasul SAW, ya, banyak yang pakai nopo? Bilik. Ngertos bilik? Ya ruangan kecil lah ya. Hanya sekedar untuk 1 orang. Tujuannya apa? Mengurangi interaksi dengan orang lain. Tapi sayangnya, sudah pakai bilik, gawa HP. Ya wis bubar. Dia malah gaspol golek HP-an. Pakai headset lagi. Akhirnya betul-betul full golek nonton YouTube. Wong gawa power bank malah. Power banknya 5 maning. Bukan seperti itu i'tikaf. Ya. I'tikaf itu bukan pindah tempat tidur, pindah tempat ngobrol, pindah tempat main HP. Bukan itu tujuan i'tikaf. Ya. Ustaz, 24 jam kali 10 hari Ustaz. Saya nggak bisa kalau kayak gitu Ustaz. Karena saya masih punya kewajiban ini dan itu. Yang itu nggak bisa ditinggalkan Ustaz. Oke. Kalau memang masih ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kita tahu hukumnya i'tikaf itu adalah sunnah. Berarti dalam kondisi seperti itu. Mana yang didahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Yang wajib. Maka masih ada peluang bagi mereka yang tidak bisa i'tikaf selama 10 hari full, masih ada peluang i'tikaf semampunya.
semampunya. Terutama bagi mereka yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Kalau yang dinafkahi sih happy-happy saja. Nah, anak-anak ini yang dinafkahi sama bapak ibunya, bersyukurlah kepada Allah. Ada yang mikirin nafkahi kamu. Nah sekarang sebagai kepala rumah tangga yang memang penghasilannya yo harian. Penghasilannya harian. Nek ora kerja, bojone ora mangan. Kalau seperti itu, berarti dia ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah terus bagaimana iktikafnya Ustaz? Semampunya. Iktikafnya hanya bisa di malam hari pun tidak apa-apa. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nadhara an ya'takifa laylatan fil Masjidil Haram. Bahwasanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Berapa malam? 1 malam. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i binadrihi. Ternyata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menunaikan nazarnya. Apa nazarnya tadi? Iktikaf 1 malam. Sama Nabi SAW diizinkan atau tidak? Diizinkan. Berarti boleh. Walaupun hanya 1 malam. Apalagi kalau iktikafnya setiap malam. Wong 1 malam aja boleh. Apalagi iktikafnya setiap malam. Tidak apa-apa. Ini bagi yang memang punya kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau misalnya dia Masya Allah, Tabarakallah, tabungannya cukup nggak setahun. Tabungannya cukup nggak setahun. Ya sudah. Ngapain iktikaf cuma malam tok? Sekalian aja iktikafnya 24 jam. Wong sudah ada tabungan kok. Ya. Kecuali ada kewajiban yang lain. Ya. Kecuali ada kewajiban yang lain. Ya. Misalnya dia punya kewajiban di kantor sebagai seorang PNS misalnya. ASN. Ya. Dan dia ngurusi urusan publik. Ya. Ngurusi KTP, ngurusi KK, ngurusi apa lagi? Ya. Pasien. Ya. Masa ana wong lara ditinggal lagi itikaf. Oh, kudu ganti oksigen, ganti apa jenenge? Apa namanya? Infus ditinggal itikaf, kepriwe tinggal itikaf. Wajib. Nah. Tapi kalau misalnya anak-anakku ya, yang masih kecil-kecil yang enggak ada tanggungan apa-apa, kesempatan itu iktikaf sudah. Full. Enggak ada kewajiban apa-apa selain itu. Ya. Apalagi sudah mendapatkan izin dari orang tuanya, sudah apa-apa leh. Biar bapak yang kerja. Ya. Udah kamu iktikaf fokus. Wah, kalau dapat kesempatan itu jangan disia-siakan. Itu kesempatan emas. Yang belum tentu nanti terulang di kemudian hari. Ketika kalian sudah berumah tangga. Harus ada kewajiban ini, kewajiban itu, tanggungan ini, tanggungan itu. Mumpung belum ada tanggungan-tanggungan yang berat ini, fokus iktikaf. Dah, 24 jam. Oke. Jadi ini adalah iktikaf. Jadi iktikafnya itu harus jasmani dan rohani. Tema kita hari ini apa tadi? Judulnya apa? Ramadan garis start, bukan garis finish. Apa maksudnya?
Maksud tema kita adalah bahwa di bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang sudah membuat prestasi yang gemilang. Banyak di antara kita di bulan Ramadan ini sudah menorehkan prestasi yang gemilang. Dan biasanya prestasinya itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, menjalankan kebiasaan baik. Yang kedua, meninggalkan apa yang kedua? Yang pertama, menjalankan kebiasaan baik. Berarti yang kedua, meninggalkan kebiasaan buruk. Jadi prestasi kita di bulan Ramadan itu, kalau kita kelompokkan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjalankan kebiasaan baik. Yang kedua, meninggalkan kebiasaan buruk. Mari kita bahas satu-satu. Prestasi pertama, menjalankan kebiasaan baik. Dan itu sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena bulan Ramadan adalah syahrun mubarak. Apa ini mubarak? Diberkahi sama Allah. Di antara bentuk keberkahan yang Allah limpahkan di bulan ini adalah semangat untuk beramal soleh. Jadi ketika kita termasuk orang-orang yang bisa bersemangat beramal soleh di bulan Ramadan, maka itulah sebuah prestasi. Buktinya apa? Buktinya alhamdulillah sholat 5 waktu di bulan Ramadan semakin marak. Pengajian di bulan Ramadan semakin marak. Kuliah taraweh, kuliah subuh. Padahal biasanya di masjid itu belas, nggak ada kuliah-kuliahan. Nggak ada pengajian belas. Pengajian biasanya cuma nunggu perayaan ini, perayaan itu. Ini Masya Allah bisa ngaji tiap hari. Minimal 2 kali sehari. Kultum taraweh sama kul sub. Kuliah apa? Subuh. Dan itu dihadiri. Gak cuma yang wajib-wajib saja. Masya Allah ketika bulan Ramadan kita sholat malam. Minimal berapa rakaat? 11 rakaat. Bahkan ada yang 23 rakaat. Padahal di luar Ramadan pribun. Coba angkat tangan yang di luar Ramadan rutin tahajud 11 rakaat. Angkat tangan. Takut riak ya? Apa jujur? Jadi kan nggak angkat tangan itu dua kemungkinan, jujur memang enggak, atau iya tapi takut riak ustadznya. Begitu masuk bulan Ramadan bisa 11 loh, 11 rakaat. Banyak apa sedikit? Banyak 11. Mungkin di awal-awal terasa berat ya. Sekarang masih terasa berat enggak? Apa malah ora? Alhamdulillah sudah mulai adaptasi kita. Itu prestasi jamaah. Itu prestasi. Dan tapi ingat, itu baru garis start. Artinya apa? Artinya pertahankan sampai kita mati. Anehnya apa? Baru masuk tanggal Syawal, 1 Syawal, bahkan baru malam 1 Syawal. Kebiasaan itu langsung pudar. Malam 1 Syawal. Berarti ngesuke badak. Saya nggak akan tanya Ramadan tahun ini karena belum kita alami tanggal malam 1 Syawalnya. Saya tanya tahun kemarin. Siapa di antara jenengan? Saya mohon yang jujur. Siapa di antara jenengan? Malam Idul Fitri
Tahun kemarin. Malam Idul Fitri. Masih sholat tahajud 11 rakaat. Nggak ada yang angkat tangan. Bayangkan. Padahal kemarin 30 hari. Bisa sholat tarawih 11 rakaat. Yang lebih mengerikan apa? Malam Idul Fitri, kerainan golek subuhan. Kalau tahajud kan sunnah nggih. Kalau ini wajib. Padahal kemarin bangunnya jam berapa? 30 hari bisa bangun jam 3, jam 4. Begitu masuk malam 1 Syawal, modenya berubah. Langsung berubah modenya. Yang kemarin mode jam 3 bangun, jam 4 bangun. Begitu tanggal malam 1 Syawal, langsung kembali ke settingan awal. Yang parah juga adalah ketika Ramadan, sholat zuhur, tepat waktu. Tadi sudah kita katakan, sebelum azan sudah berangkat. Begitu tanggal 1 Syawal, zuhurannya telat-telat. Alasannya apa? Sibuk silaturahim. Sibuk silaturahim. Berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Nganti zuhurannya telat. Ini ada apa dengan diri kita? Dan sayangnya jamaah, ini terulang setiap tahun seperti itu. Kita menganggap Ramadan sebagai garis apa? Finish, bukan garis start. Kita beranggapan bahwa Ramadan ini begitu selesai, maka selesai pula semangat kita dalam beribadah. Dan ini adalah kesalahan besar. Dan nanti kita akan jelaskan kenapa itu adalah kesalahan besar. Oke, jadi prestasi pertama adalah menjaga apa? Kebiasaan baik. Prestasi yang kedua, apa tadi? Meninggalkan kebiasaan buruk. Alhamdulillah banyak di antara kita di bulan Ramadan ini menorehkan prestasi gemilang meninggalkan kebiasaan buruk. Maksiat dia tinggalkan. Minimal ya di siang hari lah ya, ora udut. Minimal golek ora udut kapan? Siang hari. Mending atau tidak? Mending enggak? Ya mending. Walaupun bukannya udut. Ya. Jadi ada sebagian orang subhanallah. Begitu azan langsung. Ya. Lumayan meninggalkan ngerokok selama siang. Kali 30 hari kan udah lumayan. Ya. Prestasi itu. Prestasi dia meninggalkan maksiat. Gak cuma maksiat yang dia tinggalkan. Penggunaan HP juga dia kurangi. Masya Allah. Biasanya selalu pegang HP terus. Begitu masuk bulan Ramadan, mulai dia kurangi intensitasnya. Ya, prestasi. Ketika bulan Ramadan, setiap mau marah ingat ini soim. Rem. Ya. Saya lagi puasa. Lagi naik mobil di jalan, tahu-tahu disalip. Sut. Biasanya langsung apa? Misuh-misuh, langsung ingat, ini so'im, aku lagi puasa. Tahan. Prestasi. Tapi apakah itu kita pertahankan? Begitu masuk bulan Syawal, itu PR besarnya. Ramadan itu bukan garis finish. Ramadan itu garis start. Begitu selesai bulan Ramadan, kita pertahankan. Kenapa? Karena membangun kebiasaan tadi itu gampang atau susah?
Susah. Membuat kebiasaan baik bisa kita lakukan selama 30 hari full. Itu berat. Itu perjuangan. Itu butuh pengorbanan. Itu butuh perlawanan terhadap nafsu kita. Jadi alangkah ruginya kebiasaan yang sudah kita biasakan 1 bulan full, kemudian kita rusak begitu saja. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl. Ayat 92. Surat apa? An-Nahl ayat 92. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Apa artinya Ustaz? Jangan seperti seorang perempuan yang sudah membuat kain tenun yang sangat indah. Benang per benang. Dia pintar. Dia bikin pola. Sedikit demi sedikit sampai membuat kain yang sangat indah sekali. Kuat, polanya indah. Kemudian setelah selesai kain itu dipintal, lalu dia lepasi 1 persatu benangnya. Dia rusak sendiri kain yang dia pintal selama sekian bulan atau sekian tahun. Itulah perumpamaannya. Perumpamaan orang yang sudah membiasakan diri sholat 5 waktu di masjid selama 1 bulan full. Begitu masuk tanggal 1 Syawal langsung dia tinggalkan begitu saja. Sehingga kita disunnahkan ketika masuk bulan Syawal untuk nopo? Puasa. Puasa apa? Syawal. Itu ibarat upaya kita untuk mempertahankan. Kan ada di antara kita yang puasanya kapan? Pas Ramadan tok. Ada enggak? Banyak. Banyak di antara kita yang seperti itu. Jadi begitu selesai Ramadan, alhamdulillah, wis ora puasa lagi. Jangan. Kita usahakan setelah bulan Ramadan tetap ada puasanya. Dan insya Allah setelah kita puasa 30 hari, kemudian kita puasa 6 hari, berat atau ringan? 30 versus 6 hari. Berat apa ringan? Berat? Kenapa? Akeh panganan. Wis akeh panganan kancane sedikit gue Ustaz abot ya Ustaz. Berarti kan itu bukan urusan fisik jamaah. Itu urusan psikologis. Urusan perasaan. Berarti yang jadi masalah bukan urusan fisik. Kalau fisik kita insya Allah masih kuat. Baru 30 hari kok puasa. Paling kan ketika awal Ramadan lemesnya kan cuma di awal saja. Apa jenengan sampai sekarang masih lemes? Bok ora bok. Wis biasa kan? Ya. Berarti kan urusan fisik nggak ada masalah. Hanya urusan psikologis aja, urusan perasaan aja. Terus bagaimana Ustaz supaya perasaan itu bisa kita tangani, bisa kita manage Ustaz? Ya nyari temen. Siapa kancane? Ya bojone bae. Ya. Jangan bilang sama istri. Pokoknya ya, ayo gaspol ya. Apa? Ya pokoknya begitu masuk hari Senin pertama ya, di bulan Syawal, ayo kita puasa. Oke, siap. Ya. Cari teman. Ya, cari teman. Kemungkinan kan Idul Fitrinya hari apa? Kemungkinan Jumat. Berarti kan lumayan gue golek mangan kupat wis pirang dina gue.
Jumat, Sabtu, Ahad, telung dina cukup ora? Cukup lah ya. Udah 3 hari nih kita. Nah, Seninnya puasa. Ya. Sekalian double enggak apa-apa niatnya. Ya. Yes. Puasa Senin sekaligus apa? Nyawa. Ya. Sehingga kebiasaan baik itu tidak hilang. Ya. Sholatnya juga demikian. Ya. Ngurangi HP-nya juga demikian. Jadi kita itu selama iktikaf bisa melepas diri dari HP, itu butuh perjuangan itu. Itu butuh pengorbanan itu. Butuh perlawanan sekuat tenaga dari hati untuk melawan keinginan HP lagi. Dan ternyata selama 10 hari kita sukses untuk melepas diri dari ketergantungan gadget. Maka begitu masuk bulan Syawal, kurangi penggunaannya. Jadi saya tidak katakan full tinggalkan total, kayaknya susah. Kurangi. Ya, batasi. Bikin semacam MOU dengan siapa? Dengan istri. Ayo, di bulan Syawal ini kita kurangi yuk. Kemarin rasanya enak kok. Nggak terlalu tergantung dengan HP, rasanya lebih nyaman. Nggak bolak-balik ada notifikasi. Apa? Ya, Shopee, itu apa lagi? Ya. Bolak-balik nggak ada notifikasi. Enak yo rasanya. Kita matiin HP. Ayo kita kurangi penggunaan HP. Jadi ada perubahan dalam hidup kita. Ada perubahan di dalam hidup kita. Perubahan dalam interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perubahan dalam interaksi kita dengan keluarga kita. Ya. Masya Allah, ketika bulan Ramadan kita sabar menghadapi anak-anak kita. Maka begitu selesai Ramadan di bulan Syawal, kita juga semakin sabar menghadapi mereka. Gak lagi gampang marah-marah. Ya. Kenapa Ustadz? Kok kita menjadikan Ramadan ini sebagai garis start, bukan garis finish? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Subhanallah. Ada sebuah kisah yang tragis, mengerikan. Seorang bapak-bapak yang kerjaannya zina. Kerjaannya apa? Zina. Mulai dari muda berzina. Semakin tua, bukannya semakin tobat, tapi semakin parah. Zina. Jadi umur dia itu tidak membuat dia menjadi jera. Sampai ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sakit. Sakitnya parah. Dirawat di rumah sakit. Ditungguin sama anaknya. Masya Allah, anaknya ini walaupun bapaknya seperti itu, tetap dia berusaha untuk merawat, berbakti, menasehati. Sampai akhirnya di suatu malam, kakek ini, kan sudah jadi kakek ya, udah tua. Kakek ini bilang sama anaknya, tolong ambilkan Al-Quran. Tolong ambilkan Al-Quran. Anaknya kan seneng toh. Alhamdulillah, bapak mau tobat. Jadi orang ini itu bukan hanya zina, tapi juga nggak sholat. Jadi kan ngeri banget itu. Sudah nggak sholat, kerjaannya apa? Zina. Akhirnya sama anaknya diambilin Quran tuh. Alhamdulillah, bapakku seumur-umur nggak pernah megang Quran, nggak pernah sholat. Tiap hari zina, kok ujuk-ujuk ngambil Quran, apakah ini hidayah dari Allah? Diambilkan Al-Quran.
Terutama sekakek itu Qur'annya dibuka satu halaman. Terus apa yang dia lakukan? Begitu berhenti sampai suatu halaman, dia kumpulkan ludah. Dia kumpulkan ludah di mulutnya. Setelah terkumpul ludah banyak, maka dia ludahkan ke mushaf Al-Quran. Sambil berbicara, aku tidak percaya dengan isi Al-Quran ini. Semuanya. Terus mati. Itu adalah akibat menunda-nunda taubat. Akibat menunda-nunda taubat. Jangan bilang, kan cuma zina, cuma. Itu kan bukan kekufuran, bukan kesyirikan. Tapi lihat orang ini, menutup hidupnya dengan kekufuran. Gak percaya Quran, mengingkari Quran, kafir dengan Quran. Itu kan murtad. Begitu murtad, mati. Dan dia tutup hidupnya dengan melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, meludahi Al-Quran. Maka jamaah yang kami hormati, ambil pelajaran. Jangan bilang nanti aja saya tobat. Sekarang saya masih muda, waktunya happy. Nanti kalau sudah tua, nggak ada jaminan. Kita dikasih umur sampai oleh Allah sampai tua, nggak ada jaminan. Maka jadikan Ramadan ini sebagai garis start untuk memperbaiki diri. Kalau hari ini kita belum baik, maka setelah Ramadan kita harus lebih baik. Kalau hari ini kita sudah baik, maka setelah Ramadan kita semakin baik. Salat 5 waktunya semakin full. Hal-hal yang haram semakin banyak ditinggalkan. Bisnis semakin bersih. Kalau kemarin masih campur-campur antara yang bersih sama yang kotor, jadikan momentum Ramadan ini untuk memulai hidup baru. Ramadan berakhir, bisnis akan semakin bersih. Sehingga ada perubahan di dalam diri kita. Kemarin ketika tahun-tahun sebelumnya mungkin kurang maksimal di dalam mendidik keluarga, anak dan istri. Begitu Ramadan berakhir, saya akan menjadi seorang bapak, seorang suami yang terbaik buat keluarga saya. Saya akan mendidik mereka sebaik mungkin sebagai bekal saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dilakukan oleh istri. Kemarin mungkin belum terlalu maksimal di dalam melayani suaminya. Begitu selesai Ramadan, saya akan menjadi istri yang terbaik buat suami saya. Saya akan berusaha untuk menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri sebaik mungkin. Tidak lagi saya membuat suami saya marah, jengkel, tersinggung. Sebagai seorang anak, mungkin kemarin kita sering mengecewakan ayah dan ibu kita. Mungkin kita sering membuat ayah dan ibu kita menangis, sedih. Maka begitu masuk bulan Syawal nanti, ikrarkan dan tekadkan di dalam benak kita, saya ingin menjadi anak yang berbakti secara maksimal kepada bapak dan ibu saya. Saya tidak mau lagi membuat ayah dan ibu saya sedih. Tidak mau lagi saya mengecewakan mereka. Saya ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah Ramadan sebagai garis start, bukan garis finish. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk bisa menjadikan Ramadan ini sebagai garis start, menjadi pribadi yang lebih baik, dan terus menjadi yang lebih baik sampai ajal datang menjemput kita dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud
rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal. Berarti finishnya kapan? Ketika mati. Selama belum mati, maka belum ada finishnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Puasa Syawal, apakah boleh dicicil? Jawabannya boleh. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengharuskan kita untuk urut. Nabi SAW hanya menyampaikan puasa 6 hari. Yang penting 6 hari. Berarti kalau kita mengamalkan puasa Senin Kemis di bulan Syawal, cukup nggak? Hah? Malah lebih. 2 kali berapa? 4. Berarti berapa? 8. Ya, boleh. Tapi ada sebagian orang, Ustaz, saya nggak tahu kapan mati. Saya pengen rutin. Ya enggak apa-apa, monggo. Boleh-boleh saja. Fleksibel. Ya. Jadi tergantung kebutuhan atau kondisi masing-masing. Oke, ada yang lain? Monggo. Bagusnya kalau kita lagi iktikaf, lampunya nyala atau mati. Tergantung. Tergantung kondisi kita. Saat itu membutuhkan lampu atau tidak membutuhkan lampu. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang hafalannya kulhu falak nas, kan kita nggak bisa baca Quran. Harus ada apa? Mushaf di tangan kita. Ya. Kecuali kalau kita termasuk yang hafalannya 30 juz dan luar kepala gitu ya. Maka lampu mati tidak masalah. Karena kita Qurannya sudah di mana? Sudah di kepala kita. Ya. Qurannya sudah di kepala kita. Tapi kalau kita hafalannya sedikit dan kita nggak bisa baca Quran, kalau nggak ada penerangan, diterangin supaya kita bisa baca Quran. Ya, jadi tergantung sikon. Dan juga ada sebagian orang, kalau gelap itu malah jadi ngantuk. Akhirnya malah turunnya orang kemenangan. Kalau terang, dia itu lebih semangat, terus arep ngantuk, arep turu ya mandan kepriwe, kancane pada ngaji kabeh kok turu dewek gitu ya. Jadi lihat sikon. Ya. Oke. Ustaz, lebih utama mana? Antara birrul walidain dengan i'tikaf. Birrul walidain hukumnya apa? Wajib. I'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Berarti lebih penting birrul walidain. Tapi kalau orang tuanya nyuruh i'tikaf, berarti ya i'tikaf. Ya. Karena orang tuanya yang nyuruh. Sudah leh. Nduk boleh juga. Ya, yang penting tempatnya apa? Tertutup. Udah leh, silakan. Kamu i'tikaf saja. Insya Allah Bapak Ibu masih kuat ngurus diri sendiri. Berarti i'tikaf. Dong sudah ada lampu hijau kok. Ya, dari Bapak Ibunya kok. Malah Bapak Ibunya lebih senang kalau anaknya di masjid, di rumah malah turunan HP baik. Udah kamu di masjid aja nak. Bapak malah senang kamu di sana kok. Ya. Jadi lihat kondisi. Kecuali kalau bapak dan ibu kita itu sudah sepuh dan sangat membutuhkan bantuan kita.
Ya. Nun sewu, ada sebagian orang tua yang sudah nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Ya. Harus ada yang mapah. Bahkan ada di antara orang tua yang nggak bisa makan sendiri. Harus ada yang nyuapin. Wah, dalam kondisi seperti itu, birrul walidainmu kepada bapak dan ibumu, itu bisa menjadi sebab untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Bisa menjadi sebab untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu adalah kebaktian atau amal soleh yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya bapak ibunya masih sehat walafiat dan bahkan nyuruh supaya itikaf, sudah itikaf saja. Baik. Bagaimana memanage waktu supaya bisa lebih maksimal memanfaatkan Ramadan bagi yang masih bekerja ketika iktikaf. Oke. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Niat apa Ustadz? Niat bekerja untuk beribadah kepada Allah. Apa Ustadz bentuk ibadahnya? Memberi nafkah. Memberi nafkah. Wajib atau tidak memberi nafkah kepada keluarga? Wajib. Berarti kita niatnya bekerja untuk menunaikan kewajiban. Satu, niat. Yang kedua, masih niat lagi. Maaf. Yang pertama niat. Yang kedua tekad. Apa? Tekad. Tekad di dalam hati, ya Allah, seandainya Engkau memudahkan aku bisa memberikan nafkah kepada istriku tanpa harus bekerja di 10 hari akhir Ramadan ini, maka saya pengen iktikaf. Keinginan untuk iktikaf itu sudah pahala. Sudah menghasilkan apa? Pahala. Keinginan kuat untuk iktikaf, tekad. Saya nggak bisa iktikaf karena ada kewajiban ini. Seandainya saya nggak ada kewajiban ini, saya sudah iktikaf. Nah, keinginan kuat itu sudah bernilai pahala. Berarti kan kita sudah dapat pahala tadi, kerja niatnya ibadah, terus dapat pahala dengan apa? Niat. Yang ketiga, kalau Anda iktikafnya di malam hari, coba siang harinya itu kerjanya jangan terlalu capek. Kerjanya jangan terlalu capek. Jadi macul biasanya 6 jam, ya dikurangi lah. Jadi berapa? 3 jam gitu ya. Supaya apa? Supaya fisiknya di malam hari bisa dipakai, terasa ringan untuk beribadah. Kenapa? Karena kalau siangnya terlalu capek, biasanya malamnya letih. Sehingga dipakai untuk beribadah itu rasanya berat banget. Ya. Sehingga bekerjanya di siang hari jangan terlalu capek. Dan usahakan melakukan qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Tidur siang. Itu semacam tabungan untuk malam. Jadi kalau siangnya kita tidur, biasanya malamnya meleknya lebih gampang. Terakhir, bagi orang yang terbiasa untuk melawan ngantuk dengan minum kopi, maka manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Sebagian ulama, kalau nggak salah Syekh Si'di rahimahullah, itu beliau kalau sudah malam-malam 10 hari terakhir, sangu kopi. Sangu apa? Kopi. Jadi antara 2 rakaat itu apa? Ngopi. 2 rakaat ngopi. Supaya apa? Supaya full kuat. Jadi ngopinya ora nggo nonton bal-balan ora. Ya. Ngopi supaya baca Qur'annya kuat. Itu bagi yang terbiasa menahan ngantuk dengan kopi. Ada sebagian orang ngopi pada baik.
Ya, gimana lagi? Terserah pakai cara apa. Mungkin pakai cara air, diapain? Dibasahin. Atau mungkin ngajine sambil berdiri. Ya, biar enggak ngantuk. Atau sambil jalan-jalan keliling masjid. Ya, pokoknya intinya gimana caranya supaya kita bisa melawan rasa ngantuk. Ya. Jadi harus ada effort. Harus ada effort, harus ada upaya kuat dari diri kita. Jadi jangan gampang pasrah. Ngantuk, ya wis lah, jagong bae. Ora kurun jagong, sesuai ndelosor. Ya. Jadi harus ada perlawanan. Ya, harus ada upaya, harus ada usaha. Ketika ngantuk ini gimana caranya? Ya, entah berdiri, entah wudhu, mandi gimana, enggak apa-apa. Ya. Mandi biar seger gitu. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Intinya bagaimana caranya supaya kita tidak ngantuk. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa menutup Ramadan ini dengan akhir yang baik dan kita bisa mengawali hidup kita dengan hidup yang lebih baik setelah selesainya Ramadan. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.